Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 34 Praktikum Pemrograman Perangkat Bergerak di sini akan menjelaskan dan sedikit mendemonstrasikan tentang tugas yang kami buat pada modul 2 ini. Jadi tugasnya itu adalah yang pertama ada membuat tampilan dari detailnya, terus membuat floating button di sini dan isi dari floating buttonnya itu. Nah, di sini, saya akan menjelaskan, mengenai, langkah-langkah apa saja. Jadi mungkin, di awal akan saya sedikit jelaskan. Jadi pada saat data diambil dari API ini, API client dan API interface, itu dimasukkan ke recycle adapter. Lalu di sini, ada intent-nya saat on click dari apa ya, dari view tersebut, dia akan memasukkan on click-nya itu di sini ya, di yang kotak gini. Dia akan masukkan put extra baru namanya, name, lname, email, avatar. Ini dapat dari mana? Dapat dari API-nya. Data user, get, indeksnya, terus ngambil first name, last name, email, dan avatarnya. Nah, di sini nanti dibuat juga yang di bawahnya, view holder-nya. Karena kan tadi udah diambil datanya dari sini, view holder-nya nanti dilempar ke ID-nya, ID image foto user, item first name, item last name, sama item email. Nah, kurang lebih itu, penjelasan dari recycle adapter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rafdan. Oke, tadi dari kan untuk mengenai setting dari tiap ya. Kemudian ini ketika sudah dibuat untuk di on click-nya, untuk kita klik nanti akan memunculkan detailnya. Itu kita sekarang beralih ke class yang dimana namanya class activity. Nah, di class detail activity ini di sini kita akan membuat sebuah variabel ya, masing-masing apa namanya data yang udah dideklarasikan ya, seperti nama, ya, string nama ini sama dengan get intent kan, didapatkan dari waktu kita di nama, last name ya, nama, nama, email, dan juga avatar. Dan ini nanti akan di set untuk text view-nya, jadi set text untuk nama, kelas, sama email. Nah, kemudian ini untuk logikanya ya, untuk kelas Java-nya. Kemudian untuk bagaimana tampilan nanti, itu nanti ada di detail.xml. Kita membuat layout baru. Di sini tinggal drag and drop aja ya dari elemennya, dari Android Studio-nya. Jadi kita tinggal drag and drop. Jadi nanti kita tambahkan ini. Untuk tiap text view-nya itu ada satu baris, yaitu baris Android 2 ID ya, untuk mengambil dari setiap elemen profile seperti ini, dan juga profile picture-nya. Sekiranya untuk tugas mengenai detail activity dari tiap hal yang ada di link itu, mungkin selanjutnya itu oleh teman saya Haris, silahkan. Mohon izin masuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian kedua dari tugas kami, yaitu activity board yang berisi list view nama dan data anggota kelompok kami. Oke, jadi sebelumnya kita membuat intent baru atau kelas baru yang untuk membuat about activity ini. Mungkin saya pertama akan menjelaskan mengenai custom base adapternya. Jadi di custom base adapter ini, fungsi utama dari custom base adapter ini adalah melempar dari nama data-data, maksud saya data-data di TV name sama TV name yang sebelumnya telah diambil atau diimport dari about activity untuk dilempar ke XML single item. Nah, di sini dapat kita lihat di about activity ini ada string name list dan
name list yang berisi dari data kelompok kami, nama dan NIM-nya, yang kemudian diekspor untuk custom base adapter, yang kemudian dilemar lagi untuk layout di single item. Mungkin boleh ditampilin single item ya. Oke, di single item ini kita dapat melihat yang tadi kita import, dapat dilihat di text view itu ada TV nama dan TV name, merupakan komponen yang tadi kita import dari custom base adapter yang sebelumnya diimport juga dari about activity. Kalau kita berpindah sebentar ke activity about. Nah, di activity about ini kita membuat komponen list view yang kemudian data dari list view ini kita masukkan kembali. Nah, ini list view-nya. Kita masukkan kembali data yang kita gunakan atau kode yang kita gunakan pada single item tadi. Di mana pada file layout single item itu kita mengatur dari grafiknya. Jadi kita drag and drop aja. Kita ada list view, ada text view buat komponennya. Maksudnya text view dan image view untuk komponennya, dan juga untuk settingan dari layoutnya kita atur dalam linear layout. Mungkin segitu dari activity bot. Terima kasih. Dilanjutkan ke Sachiko. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai floating button, yaitu yang berada di kanan bawah. Jadi floating button ini akan dibuat pada halaman main activity yang apabila ditekan itu nanti akan menampilkan page baru, yaitu data dari anggota kelompok kami. Seperti yang di layar. Kemudian pada main activity di situ kita menambahkan source code kan di recycle yang ini, yang apa namanya, floating action button. Oh iya, di activity main XML. Nah, di situ kita menambahkan source code, yaitu si floating action button yang mana kita ambil dari Google. Nah, di situ kita menambahkan on click open about, yaitu apabila dijalanin nanti akan menampilkan intent baru, yaitu berupa name list dan name list. Nah, di situ ada di main activity. Nah, buat fungsi open about itu ya kita tambahkan di about activity class. Jadi ketika dipencet nanti akan menampilkan ya nama, NIM dari anggota kelompok kami. Mungkin penjelasan saya cukup ini. Saya kembalikan ke Giordano. Oke, terima kasih teman-teman semua buat penjelasannya. Ya, jadi kurang lebih itu dia penjelasan mengenai tugas pada modul 2 di mana diminta untuk membuat atau mendesain halaman dari detail yang sudah dijelaskan oleh Rafdan, lalu halaman dari about atau anggota kelompok 34 yang dijelaskan oleh Faris, dan ada floating button yang dijelaskan oleh Sachiko. Mungkin itu saja mengenai penjelasan dari tugas modul 2 ini. Kami kelompok 34 izin mundur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.